Oke, sebelumnya selamat pagi untuk anak-anak kelas 3 A, B, C. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, di sini nanti Bapak akan menjelaskan tentang PKN, Mem Nelly akan menjelaskan tentang Energi. bahasa Indonesia yang energi, dan Pak Thomas akan menjelaskan tentang proyeknya. Pokoknya Pak Thomas harus dapat. Kayaknya revenge ini. Oke. Sebelumnya kita akan berdoa dulu, silakan Anabel. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami hari ini akan berkumpul kembali di Zoom meeting. Pada hari ini lancarkanlah Zoom meeting pada hari ini dan bimbinglah dan berkatilah kami dan guru-guru kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Anabel. Wah, Anabel tidak sengaja tapi doanya bagus. Ini Vensel kenapa ya? Share screen ya. Oke, sekarang kita mau ke Indonesia Raya dulu ya. Indonesia Raya. Oke, sudah terlihat ya. Oke, terima kasih semuanya untuk Indonesia Raya hari ini. Ini mau siapa dulu? Saya dulu, Mem Nelly dulu, atau Pak Thomas dulu nih? Selamat pagi, Pak. Pak Thomas terakhir ya, Pak Thomas ya. PKN mah ada ini apa JIPOM ya? Yang kedua aja lah. Aku dulu ya. Oh ya, Mem Nelly dulu silahkan. Baiklah, anak-anak, masih ingat tantangan kemarin si Eis dan Cecep? Dia itu memberikan tantangan untuk kita supaya membantu dia tentang apa? Masih ingat nggak? Energi. Energi. Bukan hanya energi, tapi sumber energi. Kalau mengeringkan pakaian, sumber energinya apa? Energi matahari. Iya, energi matahari. Betul. Matahari. Kalau menerangi ruangan, energinya apa? Energi cahaya. Energi cahaya. Ya, energi cahayanya dari mana? Jadi cahaya. Dari listrik bisa, dari Energi lampu cahaya. petroma, ya, kayak kemarin. Ya, nah, Listrik. di menerangi ruangan.
Kalau matahari berarti rumah kita bisa kebuka dong gentengnya ya, atapnya. Oke, hari ini masih melanjutkan membantu Eis dan Cecep. Inilah yang akan Miss Nelly share dulu. Seperti ini ya Pak? Betul nggak? Kalau pakai Zoom. Itu masih kelihatan WA-nya, men. Enggak, ini belum dibuka sih yang tadi. Wih, lakodin saya itu. Dibuka. Ini sudah kelihatan? Anak-anak? Sudah, Miss. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Jadi hari ini sebenarnya materinya itu sedikit menghemat energi. Nah, jadi cuman Miss Nelly mau review dulu, flashback dulu. Manfaat energi bagi kita. Nah, ini nanti kalian isi energi apa ketika si Eis dan Cecep ingat bahwa orang Papua banyak menggunakan sinar matahari dan obor. Nah, benda-benda yang menghasilkan energi itu apa aja? Energi apa gitu ya? Kemudian di slide berikutnya, ini juga masih ada pertanyaan, sumber energi apa yang dibutuhkan untuk menghidupkan benda-benda tersebut ya. Terus ada kata, ayo bantu mewarnai jawaban tersebut. Tapi rupanya saya tanya kemarin Pak Bram, anak-anak menggunakan PowerPoint tidak bisa mewarnai. Jadi kalian bisa checklist. Kalau kasih checklistnya gimana Pak Bram? Bisa ini enggak? Jangan manual. Jadi mereka tidak repot. Checklistnya ya. Pak Thomas, tolong bantu dong. Kalau checklist bisa nggak? Yang itu. PowerPoint. Ada ininya enggak nanti? Di Kalau insert anak punya aplikasi itu ya ngerjainnya di PC yang mudah aja. Bisa ya, kalau di PC ya. kalau di HP bagaimana? Kalau di handphone agak repot. Harus download itu ya, Word dulu ya, yang aplikasi Microsoft itu ya. Atau itu ya, apa semacam kayak screenshot terus langsung di checklist gitu ya, ditandain warna. Nanti anak-anak kelas 3 C mah tak suruh tulis aja. Oh, oke. Lanjut di slide berikut masih hal yang sama ya, boleh kalian checklist atau warnai sampai di slide keempat. Nah, ini ada gambar apa ini? Ini gambar apa ini? Matahari. Matahari. Kira kalian mau bilang durian? Ya, ini matahari ya, logonya matahari bukannya durian ya. Nah, manfaat dari sumber energi ini apa saja? Kemarin kan sudah ada tuh. Salah satunya apa? Salah satunya apa? Kalau mama sudah cuci pakaian itu, terus diapain? Menjemur pakaian. Menjemur baju. Mama menjemur, tapi fungsinya Pakaian. ya manfaatnya ini yang ditanya, bukan si mamanya mengerjakan apa. Manfaatnya Mengeringkan pakaian. iya mengeringkan pakaian. Selain pakaian apa lagi? Mengeringkan ikan asin. Mengeringkan ikan asin. Iya, Pak Brahma waktu itu juga ngasih tahu loh di cuaca dan iklim. Fungsinya matahari apa? Manfaat matahari. Ada, ingat nggak? Mengeringkan berumur. Ya, mengeringkan pupuk. Terus apa lagi? Ada Pak Brahma tuh kasih tahu contohnya. Jadi air laut dikasih petak-petak, akhirnya nanti akan muncul kristal-kristal. Iya, petani garam ya, membuat garam ya. Itu dia fungsi matahari. Iya, bukan jemurannya yang kering. Pakaiannya yang kering ya. Iya. Berikutnya, ini ada tetesan. Tetesan apa ini? Tetesan air. Ini adalah gambar-gambar dari sumber energi alternatif. Nah, ini Miss Nelly-nya tutup dulu karena ini yang paling penting nih, yang paling bawah.
kalian yang harus menyebutkan nanti. Kalau di rumah, ini yang dalam kehidupan sehari-hari nih. Misalnya nggak mau ngasih clue atau kasih ringkasan, enggak. Supaya kaliannya itu terbuka brain-nya ya. Nah, ini kalau kalian sudah bangun tidur pagi hari, si mama langsung bilang apa? Selain bereskan tempat tidur. Mandi. Iya, sebelum mandi, sebelum keluar dari kamar, biasanya yang kalian lakukan apa? Berdoa. Ya, pasti berdoa. Sebelum keluar dari tempat tidur kita berdoa dulu, ya kan? Kalau yang Katolik, Kristen atau agama yang lain. Nah, itu kira-kira apa? Sebelum meninggalkan kamar. Minum air putih. Sebelum meninggalkan kamar kan air putihnya di luar. Bereskan kamar. Enggak, sebelum membereskan kamar. Tempat tidur. Bukan membereskan tempat tidur. Ada yang penting tentang energi. Apa? Mematikan lampu. Jadi kalian tuh sebelum keluar kamar mematikan lampu. Selain lampu apa lagi? AC, ya. Kalau kalian pakai AC dimatikan karena sudah tidak dipakai lagi. Ya. Nah, tentang energi saja ya, kita fokusnya ke energi. Mematikan lampu dan mematikan AC. Lalu kalau kalian tuh disuruh mama ke Indomaret atau ke Alfamart gitu kan? Nah, itu kalian emang harus diantar mobil atau diantar sepeda motor? Sepeda motor. Jaraknya dekat. Jaraknya dekat. Jaraknya dekat. Iya betul. Tadi ada yang jawab jalan kaki atau sepeda. Ya sepeda. Nah itu kalian sudah menghemat energi, ya kan? Lalu tadi setelah kalian mematikan lampu dan AC, kan mama nyuruh mandi. Nah, waktu disuruh mandi, meninggalkan kamar mandi harus apa? Mematikan Keran air. Dan mematikan lampu. Iya, mematikan lampu jelas, ya karena sudah tidak dipakai lagi di kamar mandi. Nah, itu saja sudah 3 hal tentang hemat energi. Pertama tadi apa? Mematikan AC atau lampu. Yang kedua, mematikan ya mematikan keran air. Yang ketiga, mematikan lampu. enggak, yang ketiga yang tadi ke Alfamart. Jalan kaki atau naik sepeda. Jalan kaki atau naik sepeda jika jaraknya dekat. Ya. Jadi itu cara-cara menghemat energi. Kita bisa mematikan keran air, artinya hemat air. Mematikan lampu dan AC, artinya kita hemat listrik. Ya. Terus berjalan kaki atau naik sepeda, artinya hemat BBM. Ini 3 ini yang paling kita harus lakukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga buminya tetap hijau, ya, safe earth, green earth gitu dibilang orang. Dan itu nanti kalian semua yang memiliki. Kalau airnya rusak, kemudian udaranya terpolusi, gara-gara kita harus dikit-dikit sepeda motor atau mobil, ya, kemudian tidak ada lagi listrik. Nah, kan itu harus revolusi hijau. Ini di tangan kalian semua, penerus-penerus dari kami. Kita harus menyayangi bumi dengan cara menghemat energi. Itu aja dari saya. Nanti kalian kerjakan. Tadi sudah dikasih tahu sama Pak Thomas, bisa dengan cara klik di screenshot dulu boleh. Up to you lah. Pokoknya nggak berat, itu cuma checklist aja kok. Ya, lalu nanti posting lagi di Google Classroom. Lanjutkan Pak Tom, Pak atau Pak Brahma, silakan. Baik, terima kasih ya Mbak Meli.
Bapak di sini mau menjelaskan dulu. Kan minggu kemarin Bapak janji ya, hari ini mau menjelaskan tentang nih, hak dan kewajiban berenergi. Nah, sebelum kita ke hak dan kewajiban berenergi, yang tadi kan Memnenu udah sebutin beberapa contoh ya, menghemat energi dengan cara tadi dicontohkan kalau mau ke minimarket, Bapak nggak sebut Indo atau Alfa ya, tapi minimarket aja dengan cara bersepeda atau jalan kaki jika dekat rumah, seperti itu kan. Nah, itu juga termasuk dalam yang Bapak akan bahas ini ya. Nah, kita akan ketahui dulu hak itu apa dan kewajiban itu apa. Bentar ya. Oke. Hak yang perlu kalian garis bawahi adalah sesuatu yang didapat. Ya. Yang perlu kalian ingat, hak itu adalah sesuatu yang didapat. Nah, didapatnya kenapa? Karena kita telah melaksanakan kewajiban di sini. Misalnya nih, di rumah. Nah, sedangkan kewajiban sendiri nanti akan kita bahas ya. Misalnya di rumah kalian mendapatkan rumah yang bersih. Ya enggak? Rumah kalian bersih kan? Nah, karena apa? Karena kalian telah melakukan kewajiban, entah itu orang tua kalian, entah itu bibi kalian yang biasa ngebersihin, berarti kewajiban kalian itu telah dilaksanakan oleh orang lain, baik itu orang tua ataupun orang yang lain, yaitu membersihkan rumah. Kalian mendapat apa? Mendapat rumah itu bersih dan nyaman. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Ini harus dilakukan. Kata kuncinya ada di situ. Kalau yang di hak tadi adalah sesuatu yang didapat, kalau kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan. Ya, tolong diingat ya, jangan sampai kebalik. Hak itu yang didapat, kewajiban itu yang harus dilakukan. Kita ambil contoh di slide berikutnya, yaitu tentang kewajiban menghemat energi. Kalau kewajibannya menghemat energi, penggunaan energi, hal yang kalian dapat apa? Ada yang bisa jawab nggak? Bantu jawab nggak? Coba, siapa yang mau bantu jawab? Kalau kewajibannya menghemat penggunaan energi, haknya yang kalian dapat apa? Bisa menggunakan listrik. Oke, bisa menggunakan energi. Tidak habis ya. Terus yang kedua, jika memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan, yang kalian dapat apa? Hak kalian apa? Contoh ramah lingkungan itu misalnya nih, bersepeda. Ini siapa ya? Teknologi loh Pak, masak nasi aja. Nah, misalnya masak nasi, kata masak nasi menggunakan Rice cooker. Rice cooker. Yang kalian dapat haknya apa? Ini bawahan dikit. Gitu. Masih hangat. Ada kelihatan tadi. Ya benar, masih hangat. Terus apa lagi? Bisa makan nasi. Bisa makan nasi. Apa sih, Mas? Makan nasi. Nasinya cepat matang. Ya enggak? Kalian cepat langsung dapat nasinya kan? Kalau pakai kompor itu kan harus sampai nasinya itu dulu yang apa? Berubah jadi agak lembek baru dikukus gitu kan. Jadi prosesnya lama. Tapi kalau pakai kayu bakar. Ya, apalagi pakai kayu bakar itu enak tapi lama prosesnya. Tapi kalau dengan yang rice cooker yang kalian punya, hak yang kalian dapat adalah nasinya cepat. Ya, dan kalian bisa langsung mendapatkan nasi. Sekarang menjaga dan melestarikan lingkungan. Ini yang belum di-mute siapa ya? Kalau nggak di-mute nggak apa-apa, tapi tolong fisik. Kenzo. Pak Thomas tolong bantu mute ya Pak Thomas ya. Bye. Oke, berikutnya menjaga dan melestarikan alam.
kalian menjaga dan melestarikan alam nih, contohnya buang sampah pada tempatnya, terus tidak menggunakan yang bahan bakar fosil yang banyak, itu nanti di yang ke berikutnya, Men. Itu bisa. Nah, yang kalian dapat apa kalau menjaga kelestarian lingkungan? Menanam pohon reboisasi. Coba. Itu tadi yang di bahasa Indonesia. Yang kalian dapat apa coba? Kalau kalian misalnya menjaga kelestarian lingkungan, yang didapat adalah lingkungan bersih dan asri. Tidak pakai masker, hore. Ya, lingkungan bersih dan asri. Bukan masalah nggak pakai masker ya, tapi kalian bolehlah nggak pakai masker, asal di ruang terbuka yang benar-benar dengan orang lain itu jaraknya jauh. Misalnya di sawah. Nah, iya. Ya, di sawah kan antar sawah satu dengan sawah yang lain itu ada pematang sawah ya, jaraknya jauh-jauh kan. Boleh kalian di situ nggak usah pakai masker, kan itu jaraknya jauh banget. Droplet pun nggak akan bisa nyampe ke kita. Apa trompet? Droplet. Yang droplet kita ngomong seperti ini, kita nggak akan sampai ke orang lain karena jaraknya terlalu jauh. Satu sawah itu bisa jaraknya 2-3 meter antara pematang satu dengan pematang yang lain. Jadi kalau kita menjaga kelestarian lingkungan, kita dapat udara bersih, segar, lingkungannya asri. Bukan lingkungan kotor ya, tapi asri. Asri itu banyak tumbuhan yang menyebabkan udara yang panas seperti ini yang sekarang ini kita alami menjadi sejuk di rumah. Jadi kalau beruntunglah rumah-rumah yang menanam pohon. Ya, pohonnya pohon yang besar ya tentunya. Pohon yang pot juga bisa, tapi harus banyak kalau pot itu. Nah, berikutnya menggunakan energi alternatif. Hanya apa yang kita dapat? Energi alternatif itu bisa panas matahari. Nah, kata Mem Nelly murah. Karena energi alternatif itu dapat diterima atau dapat kita rasakan setiap saat. Udara, ini masih gratis. Ya enggak? Udara yang kalian hirup tiap hari di rumah itu masih gratis nggak? Masih ya? Tabung oksigen ya. Nah, kecuali kalau yang beli tabung oksigen per tabungnya ada berapa rupiah, itu kan ada. Nah, itu beda lagi. Itu kalau orang sakit ya. Orang sakit bernafas aja harus beli udara. Nah, kita masih sehat, ya Bapak harap gunakanlah energi alternatif dengan baik. Udaranya dimanfaatkan dengan baik, terus sinar matahari dimanfaatkan dengan baik, terus kalau perlu yang panas bumi yang buat mandi air hangat itu juga bisa dimanfaatkan dengan baik. Oke. Berikutnya haknya. Nah, ini tadi ya. Hak setelah kita, nah, yang pertama mendapatkan makanan dan minuman. Tadi ya, contohnya kita merawat lingkungan, bisa mendapat makanan dan minuman sebagai sumber energi, yaitu padi misalnya. Kita merawat padi, dapat makanan, ya kan, dari beras. Terus minuman itu kita merawat lingkungan sekitar dengan menanam pohon besar, sumber mata airnya supaya banyak. Kita bisa minum air jernih. Ya. Bapak yakin yang di sini, yang ada di sini, kebanyakan minumnya pasti udah minum galon. Minum galon. Iya enggak? Jarang ada yang minum langsung dari air tanahnya langsung direbus, itu jarang. Karena kandungan air di Karawang berbeda dengan kandungan air yang ada di beberapa daerah di Jawa Tengah ya, tentunya. Kalau di Jawa Tengah masih banyak orang yang minum dengan rebusan air tanah langsung. Itu masih banyak. Tapi kalau di Karawang, kebanyakan sudah minumnya dengan minum air galon. Karena dimasaknya menggunakan air galon, bukan air pam ataupun air tanah. Air pam kan ada klorinnya, Kak. Nah, air pam ada klorin, di air tanah ada kandungan kapur ataupun besi. Ya, jadi jarang yang bisa langsung minum dengan air yang dari tanah di Karawang. Ya. Di kampung pun juga banyak. Di kampung di Karawang itu udah menggunakan RO atau isi ulang biasanya. Yang mengambil dari air gunung, nggak tahu gunungnya di mana. Terus menggunakan lampu saat belajar. Nah, itu tadi kalau kita menghemat energi. Contohnya, kalau siang seperti ini, kalian belajar, cukup seperti Anabel, misalnya di dekat jendela ya, Anabel ya. Jadi cahaya masuk, kita tanpa banyak menyalakan listrik.
Contohnya seperti itu. Terus ini ada lagi nggak ya? Bapak ambil contoh. Nah, misalnya di Gratias. Gratias itu kan jendelanya kebuka, ya kan? Jendela kebuka, cahaya masuk. Jadi sangat mengurangi untuk penggunaan listrik di kamarnya Gratias. Boros energi ya. Ya, jadi boros energi. Nah, ini Kela masih gelap-gelapan ini. Ini Bapak ambil. Nah, ini siapa ini ya? Angelica nih. Dia belajarnya di luar. Di luar atau di mana tuh Angelica? Atau di tempat terbuka? Kayaknya nggak pakai listrik ya. Silahkan dibuka mic-nya. Belajarnya di mana? Di yang kamu sekarang ini Meet itu ada di mana posisinya? Di dalam. Di dalam, tapi menggunakan lampu nggak? Kayaknya nggak ada deh. Nah, seperti itu ya. Terus, ya ini Sidrat masih pakai lampu, karena gelap mungkin di dalam rumah. Rafael juga pakai. Nih, Bapak ambilin contoh satu-satu nih. Yang nggak pakai siapa lagi ya? Nah, Kalea juga membuka tirai jendelanya atau di kamar. Itu juga salah satu contoh menghemat energi listrik. Ya. Kita dapat haknya apa? Ya, kalau malam lampu belajar kita pakai. Karena tidak jelas ya untuk ruangan tertutup misalnya. Terus menyalakan kipas atau AC. Ya, ini Bapak kurang tambahin ya. Kipas atau AC, air conditioner saat kita kepanasan. Tapi jangan dinyalakan terus-menerus dari pagi sampai siang. Kembali lagi ke pagi lagi. Kasihan listriknya. Wow, itu listriknya lumayan. Terus menyalakan TV dan radio untuk hiburan. Jadi jangan kalian TV dinyalain, kalian sambil megang ini HP, sambil nonton HP, TV-nya tetap nyala, itu sama aja. TV-nya nonton dia, Pak. Iya, itu kayak pas nonton bola malam-malam. Jadi Bapak yang nonton bola atau bola yang nonton Bapak tidur gitu kan. Bedanya. Kalau malam kan ada bola dulu yang Piala Dunia itu kan sampai malam-malam ya. Ya Bapak nonton Bapak pertama, Bapak keduanya kebalik. TV nonton Bapak karena Bapak ketiduran. Nah, itu biasanya seperti itu. Jangan ya. Jangan dicontoh. Kalau misalnya kalian sudah ngantuk, mending di timer ya TV-nya. Bisa untuk mati sendiri gitu kan. Berapa menit supaya kalian terlelap. Terus menggunakan listrik sebagai sumber energi saat malam hari. Nah, ini malam hari listrik sangat kita butuhkan. Kita sangat tergantung dengan listrik. Karena dengan adanya listrik, kita dapat melakukan segala aktivitas di malam hari. Tanpa takut akan gelap. Itu seperti lagunya yang dulu, lagu Sheila on 7 sama Sherina kalau nggak salah. Itu zaman old. Kalau sekarang lagunya kalian pasti BTS sama itu. Blackpink. Iya, Bapak jangan ke masa lalu, ke masa depan tuh. Masa depan nanti lagunya udah beda lagi di Metaverse. Terus menggunakan transportasi berbahan fosil untuk berpergian bersama. Ya, kalau kalian berpergian bersama-sama, mending satu mobil, terus langsung pergi bareng. Satu. Oke, yang masih nyanyi siapa? Bapak Pek dong suaranya. Terus misalnya lagi ya, ini ada juga yang berpergian mending kalau secara dihitung kalkulasi ya. Bapak pulang ke Jawa misalnya sendiri ya dengan mobil pribadi itu habis kurang lebih pulang pergi itu 2 juta. Oh. Tapi dengan Bapak naik kereta misalnya yang sudah ada antigennya ya sekarang, itu Bapak habis paling kurang lebih 1 juta. Berarti Bapak sudah hemat berapa? Makannya belum dihitung, Pak. Nasi goreng. Itu di luar makan. Jadi yang saya hitung itu hanya transportasinya saja. Di luar makan dan minum ya. Kalau makan dan minum, oh jangan tanya. Bapak mah nggak pernah makan dan minum kalau cuma sedikit. Tapi mesti minumnya banyak. Ya, jadi kalau dalam menggunakan bahan bakar fosil, alangkah baiknya kalau pergi bersama-sama. Ya, kalau di tempat yang dekat, misalnya minimarket depan perumahan gitu, kita bisa pakai sepeda sambil santai gitu kan. Terus bisa juga sambil jalan-jalan. Jadi tanpa harus menggunakan bahan bakar fosil. Kecuali kalau kalian pas hujan.
Hujan pengen ke minimarket, kalau naik sepeda pasti basah. Ya enggak? Berarti paling jalan kaki terus pakai payung kalau kalian nggak takut kedinginan. Nah, itu tentang hak dan kewajiban kita untuk menghemat energi. Ada yang ditanyakan dulu nggak di sini? Ini harusnya udah muncul nih yang PKN kelas 3. Sama itu ya, nanti ada di latihan form. Soalnya sedikit kok, ada 2. Di form itu soalnya hanya 2. 2, tapi anaknya banyak nggak? 25 mem, belum selesai bicara. 25. Ada 25. Itu nanti bisa kalian buat apa? Belajar kalau mau ulangan ya. Jadi Bapak kasihkan sekarang, minggu depan tinggal membahas hak dan kewajiban di rumah dan di masyarakat dan di sekolah. Ada 3, masih 3 nih, 3 bahasa. Oke. Adalah yang mau ditanyakan dulu nggak tentang hak dan kewajiban? Energi ya, terutama ya. Ada nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, Bapak kasih ke Pak Thomas. Oh ya, info dulu ya. Nanti hari Jumat, Pak Dwi mau meet bareng-bareng 3 kelas. Ya, untuk waktunya kapan nanti akan diinfokan di grup WA. Oke? Itu info dari Pak Dwi. Oke, Pak Thomas silakan. Apa Pak Bram? Apa yang mau saya bahas? Ya bahas tentang apa kayak tentang proyek atau apa gitu pura-puranya. Kayaan kita aja belum ngobrol. Saya mau jelasin apa? Oke, anak-anak, pokoknya kita untuk PTS informasi saja ya. Untuk PTS mulai tanggal 9 Maret ya, kita akan melaksanakan PTS kedua. Untuk proyek temanya jelas yaitu tentang energi ya. Baik dari sumber atau nanti apa proyeknya, nanti akan kita bicarakan lebih lanjut lagi. Apa yang akan kita buat proyeknya? Apakah nanti kalian harus ke sekolah ataukah berupa video? Siap-siap saja ya dari sekarang. Tuh informasinya. Terus apa lagi ya? Info lomba-lomba kemarin, Pak. Yang lomba-lomba. Lomba apa ya? Yang mau disampaikan. Kalau untuk lomba sih saat ini belum ada lomba lagi yang ini ya. Maksudnya Olimpiade yang sains ya. Ada nggak anak-anak yang ikut? Anak-anak ada yang ikut lomba itu nggak? Sains? Olimpiade sains? Enggak. Ada ya, anak-anak kelas 3 nih. Padahal sains itu menarik loh. Bapak aja dulu pengen masuk jurusan sains tapi kesasar ke IPS. Kenapa bisa gitu? Kenapa bisa gitu, Pak? Karena nilai sainsnya dulu nggak nyampe. Ya, jadi kalau kamu pengen jurusan sains jadi dokter, nilai-nilai IPA-nya itu harus tinggi. Ya. Oke. Untuk proyek berarti kita bahasnya nanti aja ya Pak Thomas ya. Nanti ya kita bahas dulu aja, daripada saya salah menjelaskan. Proyeknya itu yang jelas berkaitan dengan energi. Entah itu kalian nanti mau bikin energi tepat guna atau buat energi yang apa? Yang bisa buat apa ya ibaratnya energi alternatif lah. Gitu. Ya. Nanti kita akan bahas dulu, baru selesai kita bahas kita akan sampaikan ke kalian secepatnya. Bisa hari Rabu, Kamis atau apa nanti tahu-tahu ada meet aja. Hari Rabu atau Kamis atau Jumat. Kalau Jumat pasti meet ya Pak Thomas ya. Jumat meet ya. Nah nanti meetnya berarti 2 kali ya. Dengan olahraga sekalian aja, olahraga sekalian Zoom. Ya, nanti olahraganya kita akan tarik Pak Dwi ke sini ya. Jadi biar langsung menjelaskan. Jadi biar nggak usah Pak Dwi buka link dan sebagainya, tapi Pak Dwi kita tarik ke meet kita. Jadi Pak Dwi mau masuk jam berapa terserah. Yang penting nanti ada meet langsung berbranding. Jadi jangan tanya Pak selesainya jam berapa. Kalau meet bareng-bareng ya selesainya seselesainya aja. Gitu.
Ya, untuk PKN dan Bahasa Indonesia ada yang mau tanya dulu nggak? Sebelum kita tutup nanti tahu-tahu ada yang WA di grup. Ini maksudnya gimana? Ini gimana? Gitu. Yang jelas PKN ada catatannya di Google Classroom dan ada latihannya 25 soal. Itu buat siap-siap latihan ulangan aja. Begitu. Oke? Sudah nih. Buat yang bahasa Indonesia ada tugas nggak? Yang tadi bahasa Indonesia yang disampaikan Mem Nelly itu kita masih membantu ya, membantu. Bentar, Bapak share dulu ya. Bapak izin share dulu. Nah, ini tugasnya. Nih, yang pertama kalian mengisi ini dulu. Energi itu apa sih? Nih ya, menurut kalian energi itu apa? Nah, berikutnya, ini silakan dikasih warna untuk jawaban alat yang menghasilkan energi gerak. Ya, silahkan nanti dikasih warna atau dikasih apa gitu. Boleh ya Pak Thomas dikasih warna ya. Terus ini. Ini energi gerak. Nggak Mana? harus diwarnain kan, Pak? Oh, nggak harus diwarnai. Tapi Bapak cuma menyarankan tadi kalau misalnya mau dikasih warna juga boleh. Kalau mau dikasih huruf yang beda juga boleh. Yang ininya. Nah, ini juga harus diisi nih. TV, lampu, HP membutuhkan energi apa? Untuk menghidupkan energi apakah dia? Ya, kalau itu nanti kelas 3 aja saya suruh untuk nulis aja deh. Iya, Nulis ditulis saja ya. anak-anak ya. 3A juga boleh ditulis ya. Tulis Atau aja di enggak, buku lagi. Nggak usah di print. Iya, Haskiel. ditulis saja ya berarti ya. Oh. Terus ini, benda yang tidak menghasilkan energi bunyi. Pilih aja salah satu apa. Ini salah satu di sini. Terus yang merupakan energi cahaya itu apa? Ini salah satu. Terus ini juga sama ya. Yang menghasilkan energi panas. Ini yang mana? Dari 4. Kompor. Terus ini sebutkan manfaat energi matahari. Terus ini manfaat energi air. Terus ini Tadi cara menghemat energi. cara menghemat energi. Yang tadi Bapak di PKN juga ada. Ya, itu kan PKN sama Indonesia berkaitan. Hari ini mudah sekali kan? Ya, hanya itu ya. Tapi jangan lupa yang formnya, Google Formnya. Oke, yang kelas 3A sebentar lagi akan muncul jam 9.30 ya. Yang bahasa Indonesia. Ini baru PKN dulu yang muncul kelas 3A. Oke, ada lagi yang mau tanya? Sudah? Sudah? Pak. Ya? Yang bahasa Indonesia itu boleh ditulis di PowerPoint aja nggak, Pak? Oh, bagus banget, Kay. Kalau kamu bisa. Hebat. Kalau mau di PowerPoint langsung anak-anak, nanti bisa kalian tinggal download saja ya. Iya, di-download. Kalian Bukannya download. itu, Pak. Kalian Enable editing. Kalau editing harus setiap siswa dikasih itu Mem, dikasih apa namanya? PowerPoint-nya. Jadi settingan Mem Nelly-nya apakah setiap siswa dikasih atau enggak? Di situ di form-nya kan ada. Enggak, soalnya di atasnya aku lihat tadi kayaknya ada enable editing gitu. Kalau enable itu harus diklik karena kita Ya, enak anak-anak. ya. Jadi pas download ya, pastikan enable tadi diklik Iya. ya supaya kalian bisa ngedit. Tapi kalau enable-nya nggak diklik, wow, bos, sampai tahun besok kalian nggak bisa ngedit. Karena kuncinya ada di enable tadi ya. Nah, itu terus kalau ya, itu kalau di PC atau di itu bisa, tapi kalau di HP agak sedikit rumit. Jadi kalau yang tidak ada PC atau laptop, silahkan ditulis aja nggak apa-apa, langsung ditulis jawabannya. Misalnya tadi energi makanan, di situ ada nasi, ada tempe, ada apa, nah itu pilih aja tempe sama apa gitu. Jadinya 4 sehat 5 sempurna gitu misalnya. 4 sehat 5 sempurna, 3 kekurangan, 6 kelebihan. Kelebihannya kalau Bapak ya. Kalau tidak punya aplikasi pakai apa ya ditulis saja. Iya, tidak menyusahkan kalian. Biar tidak menyusahkan kalian harus download dan download. Kasihan HP-nya, Bapak aja HP 128 GB tinggal berapa GB ini? Tinggal 50 kalau nggak salah. Karena banyak aplikasi yang harus di-download. Termasuk Reso, TikTok. Merdeka Belajar. Merdeka Belajar belum, kemarin tambahan. Aduh. Oke, ada lagi nggak?
Oke, Bapak lihat di chat ya. Tidak ada, Pak. Tidak ada lagi. Saya tidak punya power di laptop. Ya udah ditulis aja kalau tidak punya. Gampang kan? Ditulis langsung difoto, selesai. Di print boleh. Kalau mau print, asal tidak menyusahkan kalian ya. Kalian misalnya nggak punya print di rumah, tapi kalian pengen print, tapi kalian jangan memaksa orang tua untuk keluar, ya. Jangan seperti itu. Kalau misalnya bisa tulis ya tulis aja. Tulis yang rapi, jangan kayak Bapak ya tulisannya acak-adut, yang rapi, terus dikirim kalau sudah selesai. Seperti itu. Ada lagi? Nggak ada? Oke, nggak ada tadi. Tulisan Pak Brahma itu aku temuin di Candi Batu Jiwa loh. Apa? Berbangga dong. Tulisan Pak Brahma aku temuin di Candi Batu Jiwa, jadi berbangga lah. Wow, nama saya mah di mana-mana ada, Man. Itu nama ayam juga ada, ayam Brahmana. Ayam makarong. Ayam Brahmana ada namanya. Aduh. Cevil ketawa, saya tahu dia. Iya, yang lainnya taunya ayam penyet, ayam geprek. Soalnya kalau yang kemarin liburan ke Jogja, terus di tempat yang baru yang di daerah Kaliurang, yang bukanya tanggal 25 ya. Ya, itu promosi. enggak, memang benar anak saya foto di situ, dia kaget kok namanya ada ayam Brahmana, terus dikirimin ke saya coba. Kurang ajar sama bapaknya dia. Ayam bakar Pak enak ya, apalagi ayam bakar penyet ya. Bapak baru pengen makan yang pedes-pedes nih. Oke, ada lagi? Miss, saya belum vaksin kedua. Tuh Miss, dijawab Miss. Oh, langsung aja ke Puskesmas Nagasari. Besok, Miss. Oh iya, yang kelas 3A, yang belum yang vaksin di luar, yang belum ke Bapak siapa ya? Tolong segera ya, karena data vaksinnya ditunggu Bu Cindy. Iya, itu Clarissa juga. belum tuh, Clarissa. Belum kirim ke Bapak. Clarissa Oktora juga belum tuh sertifikatnya. Sama siapa lagi yang di luar Bapak lupa. Oke, terima kasih sebelumnya. Udah nggak ada lagi? Ini Bapak suruh siap-siap Om Adi buat mimpin doa nih. Tidak ada, Pak. Om Adi siapa sih? Ya Audrey, pakai punya papinya. Walah. Ganti nama. Dah, kalau nggak ada, Dre, ayo Dre. Saya, Pak. Fensel, sorry. Fensel kenapa? Saya, Pak, pimpin doa. Oh, tadi udah Audrey duluan ya. Pas sama si Anabel tadi berdoa, Anabel dulu baru Audrey. Itu dijebak tahu. Anabel seneng kok, nggak apa-apa, dia nggak marah kok, tuh senyum-senyum. Doa mah tiap hari ya Anabel ya. Kan dapat nilai lebih dia, nilai spiritualnya. Ini Pak Thomas nggak komentar tuh ngapain sih? Mentang-mentang saya kayak penyiar radio. Ya, cuma pendengar saja. Anggap aja podcast. Iya. Padahal saya baru sakit loh Pak Thomas. Tanggung jawab gue. Anggap aja podcast. Oke, silakan Audrey. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dalam Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai. Tuhan, berkatilah pelajaran kami hari ini lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa, Putra, Kudus. Amin. Oke, terima kasih Audrey untuk doa hari ini dan semoga kalian sehat semua ya. Jangan ada yang sakit. Sakit tuh ya sangat sakit banget. Jaga kesehatan, yang penting makan buah dan sayur, jangan lupa olahraga dan berjemur. Ya. Jangan kayak Bapak makan buah dan sayur lancar. Anjurannya kembali ke dia itu. Tapi olahraganya nggak lancar. Olahraga jari ditus. Oke, sampai bertemu hari Jumat ya. Dadah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Dadah. Bye. 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 Bye.